Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rey Mumtaz, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pengembangan sistem payroll otomatis dan nama perusahaan itu adalah Pabrik Roti Nusantara. Nah, langsung aja next. Jadi, sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya sendiri Muhammad Rey Mumtaz, dan juga ada rekan saya Zidan Tritanugraha, Siva Alessia Salsabila, dan juga Daryl Timothy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian use case diagramnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk use case-nya itu ada 5, yaitu validasi dan laporan, kalau data master, proses payroll bulanan, akses informasi dan monitoring, dan juga login. Nah, untuk aktornya ada 4, yaitu ada finance, admin atau HR, supervisor, dan juga karyawan. Nah, kenapa di sini ada garis yang menuju karyawan itu artinya generalisasi. Jadi, 3 aktor selain karyawan ini itu termasuk karyawan juga. Dan untuk supervisor dan karyawan kenapa bisa mengakses informasi dan monitoring itu karena mereka tuh mengakses dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi use case. Nah, untuk spesifikasi use case di sini untuk aktornya itu adalah yang menjalankan aktivitasnya. Untuk trigger itu sesuatu yang dipicu, untuk prekondisi yaitu adalah kondisi yang harus terpenuhi sebelum eee, akan dieksekusi. Untuk post condition itu adalah suatu hasil jadinya. Nah, untuk sukses skenario-nya tersendiri itu ada aktor dan sistem, dan juga alternative loss ini itu artinya if else atau jika maka, seperti itu. Nah, di sini ada pertama ada login, kalau data master, proses payroll bulanan, validasi dan laporan, dan yang terakhir itu akses informasi dan monitoring. Nah, seperti tadi yang udah saya mention, untuk akses informasi dan monitoring ini itu punya 2 aktor, yaitu supervisor dan juga karyawan. Nah, kenapa? Soalnya eee, itu mereka sudah menyesuaikan dengan perannya masing-masing. Jadi karyawan tidak bisa mengakses dashboard punya si supervisor, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ORM atau Object Role Modeling. Nah, bagian ORM ini itu eee, inilah desain konseptual kami. Jadi yang pertama itu ada uniqueness, yaitu kami menggunakan panah 2 sisi pada bisa dilihat NIP, ID absensi, dan juga ID slip. Nah, karena datanya itu unik one to one. Nah, selanjutnya ada functional dependency itu untuk jabatan, role, dan periode, panahnya hanya di sisi kiri karena setiap karyawan hanya punya satu jabatan. Tapi satu jabatan itu bisa dimiliki banyak karyawan. Nah, selanjutnya bisa dilihat di situ ada mandatory. Mandatory itu sesuatu yang menandakan kalau bahwa data itu wajib diisi sesuai dengan aturan integritas database. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Nah, untuk kelas diagramnya sendiri itu lanjutan dari ORM. Nah, jadi setiap kelas itu memiliki atribut kunci primary key dan juga FK. FK itu foreign key sebagai penghubung. Misalnya dalam tabel jabatan itu kode jabatan. Nah, untuk menghubung ke tabel selanjutnya yaitu kode jabatan sebagai foreign key-nya. Nah, di sini juga kami menambahkan metode aktif seperti hitung pajak PPh21 dan juga generate PDF untuk menunjukkan fungsionalitas otomisasi sistem cardinalitas one to many untuk menunjukkan relasi antara satu karyawan dengan banyak data transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi database. Nah, untuk spesifikasi database tersendiri ada 11 table dalam database. Yang pertama, saya akan menjelaskan tabel absensi yaitu mencatat kehadiran harian hanya dengan ID absensi atau sebagai primary key, dan juga atau kering jadi menggunakan tipe data date juga dan time untuk akurasi waktu masuk serta keluarnya. Nah, selanjutnya masuk ke tabel jabatan yang dimana menentukan standar upah dengan kode jabatan sebagai PK. Dan juga di sini menggunakan desimal 15,2 bisa dilihat untuk gaji pokok dan tunjangan demi akurasi finansial yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke tabel karyawan. Nah, untuk tabel karyawannya sendiri yaitu pusat data profil dengan NIP sebagai PK atau primary key. Jadi menggunakan tipe enum untuk kolom role guna
mengunci hak akses ke penggunanya. Selanjutnya, eee, untuk tabel keempat itu ada slip gaji. Nah, untuk tabel slip gaji ini itu menampung hasil final payroll dengan ID slip sebagai PK, yaitu mencatat detail potongan PPh 21 dan BPJS menggunakan tipe desimal. Nah, di sini selanjutnya ada tabel artikel, di mana tabel artikel ini itu mencakup sebuah informasi yang dimana berita-berita yang ada di websitenya, seperti misalnya promo bulanan atau aturan dari eh, perusahaannya dan juga absensinya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel halaman. Nah, tabel halaman ini itu mengelola konten statis website seperti tentang kami. Terus ada judul menggunakan varchar dan konten deskripsi menggunakan tipe teks agar kapasitasnya luas. Nah, selanjutnya tabel ketujuh ada tabel identitas. Nah, tabel identitas ini yaitu menyimpan profil website seperti nama pemilik dan email. Data di tabel ini akan muncul otomatis pada header dan juga footer websitenya. Selanjutnya di sini tabel 8 yaitu adalah tabel kategori artikel. Bisa dilihat di sini untuk strukturnya simple karena untuk digunakan untuk mengelompokkan artikel atau berita perusahaan seperti tips atau promo yang sudah saya tadi sebutkan. Selanjutnya, tabel ke-9 yaitu adalah tabel menu, yaitu mengatur navigasi bar secara dinamis. Yaitu admin dapat mengubah urutan menu melalui kolom link tanpa menyentuh kode programnya sendiri. Lanjutnya, tabel ke-10 itu tabel produk. Nah, katalog bisnis roti Nusantara yang mencatat nama produk, stok, dan harga menggunakan tipe data yaitu integer demi efisiensi. Selanjutnya di sini ada tabel sosmed, yaitu yang dimana mengelola tautan media sosial perusahaan secara terpusat. Dan juga itu memudahkan manajemen branding digital. Nah, eh, sebelum saya akhiri, saya akan melanjutkan ke bagian websitenya saya. Oke, nah selanjutnya saya di sini akan menjelaskan alur untuk websitenya tersendiri. Nah, jadi di sini ada tampilan untuk login. Nah, untuk loginnya sendiri, di sini sesuai dengan database yang bisa dilihat misalnya saya di sini menggunakan, untuk, role admin, yaitu di EMP001 dan kata sandinya sama semua, 12345. Nah, login berhasil. Nah, ini untuk tampilan, eee, dari si, adminnya. Jadi di sini ada profilnya dan juga oh ya, di sini juga kami memakai sistem absensi. Jadi ketika diklik baca selengkapnya, maka akan muncul seperti ini, tap untuk absen, absen sekarang. Nah, absen masuk berhasil. Nah, kalau misalnya mau absen pulang, tinggal di tap lagi. Nah, absen pulang berhasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung aja masuk ke dashboard dari admin. Nah, adminnya sendiri yaitu yang tadi udah dari use case diagram dan spesifikasi use case. Admin ini bisa kelola data karyawan, CRUD-nya. Jadi bisa ngedit, ngapus, dan juga nyimpan data yang baru nambahin CRID. Nah, di sini saya akan lanjut ke kelola payroll. Jadi admin ini itu yang termasuk tadi spesifikasi use case proses payroll bulanan itu jadi admin bisa mengajukan gaji terhadap semua karyawannya. Misalnya di sini saya ngajuin di bulan Mei tahun 2026. Ajukan. Nah, berhasil slip gaji termasuk hitungan lembur diajukan ke finance. Nah, sesuai dengan alurnya, jadi eh, raw finance itu nanti akan memvalidasi dari slip gajinya. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari slip gaji saya, itu prosesnya statusnya masih pending, masih proses. Jadi belum bisa dicetak atau bisa dilihat. Jadi langsung saja keluar. Di sini saya akan login menggunakan yang akun finance. Nah, akun finance ini IMP 002, nantinya sama 12345. Login berhasil. Nah, di sini untuk tampilan finance-nya, di sini juga bisa login seperti yang tadi sudah saya jelaskan, login absen masuk dan juga absen pulang. Nah, langsung aja masuk ke dashboard-nya. Untuk dashboard-nya tampilannya seperti ini untuk finance. Di sini validasi payroll. Nah, jadi
dari semua karyawan yang ada di perusahaannya, setelah diajukan dari admin, finance itu harus, setujui, dari proses untuk penggajiannya, dari semua karyawan. Misalnya di sini setujui semua, disetujui, setujui, setujui, setujui. Nah, jadi, kembali ke menu. Nah, yang tadi kan di slip gaji saya itu masih pending, statusnya masih proses. Nah, di sini bisa ditaruh cetak, jadi bisa dicetak PDF, juga bisa di-download. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi udah termasuk tunjangan, lembur, dan juga pajaknya. Bisa save aja dan ya seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya alurnya seperti itu, cuma saya akan menjelaskan untuk role, eee, dari, eee, SPV atau supervisor. Nah, untuk supervisornya tersendiri, itu di sini menggunakan IMP 004 12345, ujian berhasil. Nah, di sini untuk tampilan SPV-nya juga bisa sama, absen, masuk dan juga absen pulang. Tinggal tap aja, pulang. Nah, masuk ke dashboard-nya. Nah, di sini untuk tampilan supervisor itu ada monitoring tim dan slip gaji. Untuk monitoring tim ini itu untuk absensi. Jadi kenapa absensi ada yang input absensi manual dan juga otomatis. Jadi untuk input absensi manual ini itu untuk nge-backup kalau misalnya ada eh, kelupaan atau kesalahan pada data absensi seperti itu. Nah, untuk lembur ini tuh lembur dihitung kalau misalnya pulang jam kerja dari karyawan itu lebih dari jam 5, maka akan menambah gajinya sebesar 100.000. Untuk status terlambat itu karena jam masuk itu lebih dari jam 8, seperti itu. Bisa lihat dia juga untuk slip gaji, bisa dicetak sesuai dengan perannya, dengan jabatannya sudah ditentukan. Nah, selanjutnya sini saya akan menampilkan untuk karyawan. Sini EMP 003 12345. Nah, sebenarnya sesuai dengan use case yang tadi sudah saya jelaskan, karyawan ini untuk dashboardnya cukup hanya dengan slip gaji aja. Jadi dia cuma mengunduh untuk gajinya dia sendiri seperti itu. Masih cetak, masih sama tadi, ya seperti itu. Ntar dia otomatis sama seperti yang lainnya. Jadi udah punya ditentuin gajinya masing-masing. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera.